Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin susanil hadratis sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadratil mu'allifi hadzal kitab Syekhul Alim Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa ila hadratil Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li jama'atina fi hadzal majlis wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para orang tuaku yang saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Hil'ah, khususnya Ketua DKM, hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bersama-sama bisa bersilaturahim, menambah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan dan ridhonya. Mudah-mudahan langkah kita untuk mencapai ridhonya mendapatkan jalan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang senantiasa kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa kallif nafsakal ittisafi biha. Wa kallif, kalau bahasa saya tuh merdi-merdi. Apa itu merdi-merdi? Bebankanlah, paksakanlah dirimu bersifatan dengan hadhil ma'ani, makna-makna ini. Artinya kita harus berupaya untuk bisa melaksanakan secara fi'li apa yang sudah kita ucapkan. Kita kemarin mengucapkan apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita realisasikan dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar ucapan tetapi juga dengan perbuatan. Wala taqna minha, dan janganlah kamu merasa qanaah. Apa qanaah? Menerima apa adanya aja. Artinya janganlah kamu menerima begitu saja. Jangan merasa puas daripada arti ucapan yang kita katakan, raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya. Cuma begitu saja, jangan merasa puas bi mujarradil qawli, hanya dengan ucapan belaka. Hah? Apa enggak ada maknanya? Apa enggak ada manfaatnya? Ada. Tapi di sini jelaskan fa innahu qalilul jadwa. Bahwasanya kalau cuma sekedar ucapan itu manfaatnya sangat sedikit. Tidak punya nilai makna yang banyak, yang besar. Karena cuma diucapin, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Ya. Jadi harus diucapkan juga dilaksanakan dengan pekerjaan anggota badan kita. Apa itu arti raditu billahi robba? Kita rela bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Kita hanya menyembah kepadanya, bermohon diri kepadanya, menyadarkan segala urusan kepadanya, tidak kepada yang lain. Itu salah satu bagian daripada arti raditu billahi robba. Wabil islami dina, dan agama Islam itu adalah rela kita jadikan sebagai agama. Bagaimana? Apa yang terdapat di dalam syariat Islam kita ikuti, kita laksanakan, kita jalani. Ya, itu namanya wabil islami dina. Kita rela sama-sama semuanya mengatakan bahwa Islam itu adalah sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya, dan kita rela ridho bahwa Muhammad itu adalah sebagai nabi. Apa yang nabi lakukan, apa yang nabi katakan, bagaimana nabi bersikap dan lain sebagainya, kita ikuti. Itu artinya kita rela untuk menyatakan bahwa Muhammad adalah sebagai nabi. Jadi fa innahu qalilul jadwa, bahwasanya kalau cuma sekedar ucapan manfaatnya itu sangat sedikit. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, meskipun ucapan itu saja tidak sepi daripada manfaat. Artinya memang ada manfaatnya, cuma saja sangatlah sedikit. Kata tidak dibarengi dengan perbuatan. Tapi Nabi, kata adalah perbuatan. Jadi satu kata, satu perbuatan. Itulah Nabi. Segala sesuatu yang menjadi hukum, selalulah Nabi yang mengawali melakukannya. Jadi nggak banyak bicara, apa yang dikatakan oleh Nabi begitulah yang dia kerjakan. Nggak kayak kita, seringan bohongnya, ngomong banyak, ngerjainnya asal-asalan. Wa kadzalika, demikian juga yang tersebut itu faf'al fi jami'i ma taquluhu minal azkari wal adiyati. Faf'al, kerjakanlah, lakukan, fi jami'i ma taquluhu, semua apa yang kamu katakan. Mulai dari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani apa? Imama, terus wa bil kiblati, wa bil ka'bati kiblatan. Nah, itu semuanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kita katakan itu lakukan. Jangan cuma sekedar omongan doang. Minal azkari, baik itu berupa zikir-zikir kita, wiridan-wiridan yang kita baca setelah sholat, mungkin sebelum menjelang sholat, mungkin ada wirid-wiridan yang kita baca, silakan dibaca. Wal adiyati, doa-doa kita juga banyak. Kita baca doa-doa kita. Apa yang kita minta harus kita lakukan. Kita minta apa? Rezeki. Ya, kalau kita minta rezeki berarti jalan untuk mencari rezeki atau mengambil rezeki itu harus kita kerjakan. Jangan cuma berdoa doang. Gitu ya. Jadi nggak sesuai kehendak dengan permohonan. Kita pengen diberikan banyak rezeki, banyak ilmu, tapi nggak melakukannya. Nah, itu namanya angan-angan kosong. Wa nahwiha, dan lain sebagainya. Wa talib, dan tuntutlah nafsaka, dirimu sendiri,
bihaqaiqiha, dengan hak-hak atau kenyataan-kenyataan daripada zikir-zikir dan doa-doa tadi. Wal ittisofi, dan sifat-sifat yang bersifatan, maksudnya bima'aniha, dengan arti-arti daripada zikir tersebut. Kita zikir baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu kita artikan lalu kita wujudkan dalam diri kita. Ini namanya termasuk ilmu akhlak tasawuf, samping memang memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita disertai dengan akhlak. Kalau cuma omong, banyak bicara tapi nggak dikerjain, itu namanya belum baik akhlaknya. Misalu zalika, sama yang demikian itu, antakuna inda qaulika, ketika engkau mengatakan subhanallahi, maha suci Allah. Ketika engkau mengatakan subhanallahi ta'ala, misalnya subhanallah mumtali al-qalbi, orang yang benar-benar memenuhi hatinya, bitanzihillahi, dengan membersihkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimati, dan mengagungkan. Jadi ketika kita mengadakan atau mengucapkan subhanallah, hati kita penuh dengan benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Kita kan seringkali kalau kita ucapkan bibir kita, tapi hati kita mana-mana. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi hati kita kemana-mana. Mulutnya mengucapkan subhanallah. Harusnya penuh. Ya, bahwasanya hati kita ini benar-benar mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qaulika, begitu juga ketika kamu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mumtari al-qalbi, adalah orang yang memenuhi hatinya bisana illahi ta'ala, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah kita mengucapkan alhamdulillah sesuai dengan hati kita? Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Apakah pujian kita benar-benar kepada Allah? Apakah cuma sekedar mulut saja mengucapkan alhamdulillah? Wa syukrihi, dan syukur kepada Allah. Memuji kepada Allah dan merasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Ia limpahkan kepada kita. Tuh, kalau orang yang benar-benar mengucapkan alhamdulillah, hatinya memuji kepada Allah dan benar-benar merasa bersyukur, diberikan berbagai macam kenikmatan. Wa inda qaulika, dan ketika engkau mengucapkan rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Mumtalian, orang yang penuh, minar roja'i, daripada pengharapan, billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cuma sekedar ucapan, benar-benar hati kita mengharapkan ampunan Allah. Ya, terisi khusyuk, ayaghfirolaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Begitu. Jadi kalau kita sholat, kadang-kadang bacaan kita bagus, tapi hati kita kemana-mana. Nah, kita baca bismillah fasih, baca surah Fatihah fasih, tapi pikiran hati kita kemana-mana. Itu namanya kan gak khusyuk. Semestinya kita pahami yang kita baca, apa maksud daripada kalimat-kalimat yang Allah tanamkan ya kepada diri kita dengan melalui baca Fatihah. Mulai dari bismillah sampai ayat yang ke-7. Insyaallah luar biasa itu.
Ya, ketika kita membaca Robbi firli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Mumtalian, orang yang merasa penuh minar roja'i, daripada pengharapan billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaghfiralaka, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Wa min khaufihi, dan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Allah yaghfiralaka, untuk tidak mengampuni kita. Ya. Jangan sampai Allah tidak mengampuni kita. Dosa-dosa kita banyak. Kalau sampai tidak diampuni oleh Allah, bagaimana kita menanggung beban? Hidup dunia kita menanggung beban dosa, akhirat kita menanggung beban siksa. Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ketika kita mengucapkan Robbi firli, itu benar-benar penuh dengan pengharapan agar Allah memaafkan, mengampuni. Dan takut kalau saja Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Fakis, maka samakanlah ala zalika, atas yang demikian tersebut tadi. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah engkau fil huduri, di dalam hadirnya hati, ma'allahi, bersama Allah. Khusyuk, yang kita baca khusyuk, sehingga benar-benar punya kesan di dalam hati. Kalau mulut saja mengucapkan tapi hati tidak khusyuk, itu tidak akan berbekas dalam diri kita. Makanya sholat itu banyak yang tidak dapat mencegah kemungkaran. Kenapa? Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Nyatanya banyak kerjaan yang keji, yang munkar kita tetap kerjain padahal kita sholat. Nah, mungkin sholatnya inilah yang masih bermasalah. Perbaiki sholat kita. Ya. Jadi wajtahid fil huduri ma'allahi ta'ala. Bersungguh-sungguhlah di dalam menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbar, dan renungkanlah, pikirkanlah ma'aniya mata kuluhu, arti-arti dari setiap kalimat yang kamu ucapkan. Tidak hanya lewat sebegitu saja, harus punya nilai tersendiri di dalam hati. Makanya kita disuruh tadabur, artinya mengambil pelajaran, memikir-mikirkan tentang arti yang kita ucapkan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Apa saja itu yang kita ucapkan. Ini namanya hudur. Hudur ma Allah. Hadirnya hati bersama Allah. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fil ittisafi, di dalam mensifati bima yuhibbuhullahu minka, dengan sesuatu yang Allah cintai daripada engkau. Apa saja yang Allah cintai itu harus kita punya kita lakukan. Misalnya perintahnya harus kita lakukan. Wal ijtinabi, dan menjauhi bima yakrahuhu, apa saja yang Allah benci. Kita kerjakan apa yang Allah suka, dan kita hindari, kita jauhkan apa yang Allah benci. Ini namanya orang yang benar-benar menjadi hamba. Sebab hidup ini adalah untuk ibadah, bukan untuk main-main. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita tidak ibadah, maka menyalahi hidup sendiri. Wasrib, dan berpalinglah. Wasrib, palingkanlah inayataka, perhatianmu, ila amril qalbi, kepada urusan hati, wal batini, dan batin. Ya, jangan cuma memperbaiki kalimat-kalimat yang akan diucapkan, tapi perbaiki juga hati. Jangan sampai mulut mengucapkan tapi hati tidak masuk ke dalam hati. Ya. Makanya wasrib, palingkanlah
inayataka, perhatianmu, ila amril qalbi, kepada urusan hati wal batini, dan urusan batin, bagian dalam nih. Makanya khusyuk itu adanya di dalam. Oleh ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, orang yang sholatnya tidak khusyuk itu nggak sah. Sebab khusyuk itu termasuk rukun daripada sholat. Nah kalau potongan kita kira-kira begitu, ya batal mulu, nggak sah mulu sholat kita. Ya, tingkatannya beda, makomnya masih makom rendah. Kita ini masih makom bawah. Ini kalau ahli sufi, ahli hikmah, semuanya adalah orang-orang yang ma'rifah. Jadi tiap kali dia melakukan suatu ibadah, itu hatinya sama gerakannya sama. Jadi khusyuknya luar biasa. Nggak kayak kita dari awalnya doang khusyuk. Iya, tengah-tengahnya udah kemana-mana. Itu hati kita banyak tertipu oleh hawa nafsu dan kesenangan dunia. Faqad qala alaihi salam, berkatalah atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidaklah melihat, siapa Allah, ila suwarikum, kepada bentuk-bentuk kamu, gambar-gambar kamu, roman-roman kamu, sosok pribadi kamu, wa a'malikum, dan juga tidak melihat zahir amal kamu. Ya kelihatannya dia mengerjakan baik, tapi hatinya tidak baik. Kelihatannya ibadahnya karena Allah, padahal tidak karena Allah. Begitu. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah tidak melihat, tidak memandang kepada bentuk-bentuk kamu dan zahir amal-amal kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati-hati kamu, wa niyatikum, dan kepada niat-niat kamu. Jadi hati itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya. Kita lagi ibadah tapi tidak niat ibadah, nggak dapat pahala. Kita sholat tapi nggak niat sholat, nggak sah, nggak dapat pahala, begitu ya. Jadi yang Allah lihat adalah hati kita, niat kita, karena niat itu adanya di dalam hati. Mahalun niyah fil qalbi, tempat niat itu ada di dalam hati. Fahaqqiq qaulaka bi amalika, maka nyatakanlah ucapanmu itu dengan perbuatanmu. Tidak hanya berucap tapi tidak mau beramal. Makanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan yang menjadi contoh itu lebih baik daripada ngomong doang. Gitu. Jadi langsung dicontohin dengan perbuatan yang baik. Itu namanya lebih istimewa daripada ngomong kebaikan tapi dikerjakan. Ngomong kebaikan tapi tidak dikerjakan. Wa amalaka biniyatika, dan nyatakanlah amal kamu itu dengan niatmu. Wa ikhlasika, dan ikhlasmu. Wa niyataka, nah ini jadinya wa amalaka, dan nyatakanlah amal perbuatanmu itu biniyatika, dengan niatmu. Niat kita ini karena Allah dalam berbuat kebaikan harus dinyatakan. Wa ikhlasika, dan keikhlasanmu. Wa niyataka, dan nyatakanlah niatmu itu. Wa ikhlasoka, dan keikhlasanmu itu bitasfiyati domirika, dengan membersihkan hatimu. Jangan karena selain daripada Allah dalam berbuat kebaikan, dalam melakukan segala sesuatunya. Jadi harus benar-benar bersih hati kita dalam berbuat atau beramal atau beribadah hanya semata-mata karena Allah. Nih, memperbaikan hati. Jadi benar-benar kita jaga hati kita supaya benar-benar bersih. Wa islahi qalbika, dan memperbaiki hatimu. Jangan sampai kotor, dipelihara.
Ya, diperhatikan hati kita. Jangan banyak suudzon. Ya, nggak boleh suudzon, nggak boleh hasud, nggak boleh dengki, nggak boleh namimah, nggak boleh gibah dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang sulit dihilangkan. Makanya orang yang hasud, hatinya tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah tentram. Ya. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati, wal aslu, yaitu dasar, asal, pokok. Ya. Hati itu adalah pokok segala-galanya. Gitu. Kalau hatinya jelek, semuanya juga jadi ikut jelek. Wa alaihi al-madaru, dan atas hati itulah tempatnya apa? Berputar. Makanya hati bulak-balik gitu. Ya. Hati itu tempatnya berputar. Kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang yakin, kadang-kadang merasa benar, kadang-kadang merasa salah dan lain sebagainya. Itu namanya hati. Makanya kita diperintahkan untuk selalu baca doa ya muqallibal qulubi tsabbit. Nah, seperti itulah. Wafil hadisi, dan terdapat di dalam satu hadis, ala ingatlah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh, mudghatan, ada segumpal daging. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza soluhat, apabila daging itu baik, soluha sairul jasadi, maka baiklah semua tubuh kita. Ya, kalau segumpal daging itu baik, bagus, maka semua tubuh kita menjadi bagus. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu rusak, fasada sairul jasadi, maka menjadi rusaklah semua tubuh. Gara-gara hatinya rusak, tubuhnya juga ikut rusak. Ala ingatlah, wahia, adapun yang dimaksud segumpal daging itu, al-qalbu, adalah hati. Nih kata Nabi itu begitu. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasadi, wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Ala wahiyal qalbu. Jadi harus benar-benar dipelihara, dijaga. Jangan sampai hati kita ini mengeras. Ya, kalau hati sudah keras, hitam, bernoda, itu sulit untuk menerima nasihat. Bahwa jabal ihtimamu, maka wajib mementingkan atau perkara-perkara yang penting bihi, dengan hati itu, wasarful inayati, dan memalingkan perhatian ila islahihi, kepada kebaikan hati. Diperhatikan baik-baik tuh hati kita, jangan sampai ternoda, jangan sampai kotor, ya. Selalu perhatikan. Wa taqwimihi, dan meluruskan hati. Wa huwa, adapun hati itu, akni, yang aku maksud, kata pengarang kitab ini, al-qalba, adalah hati. Sari muttaqallubi, secepat kilat dia bisa berubah-ubah, itu namanya hati. Di sini dikatakan sari uttaqallub, cepat bulak-baliknya. Kasirul ittirab, banyak gelisahnya. Ya, kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang ya macam-macam, namanya hati. Makanya bisa jadi hidupnya dia muslim, akhir hayatnya menjadi kufur. Gitu. Atau bisa sebaliknya, hidupnya kufur, matinya menjadi muslim. Bisa. Hatta qala alaihi salam, sehingga bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, tentang masalah hati itu, innahu asra'u taqalluban minal qidri, sesungguhnya hati itu lebih cepat bulak-baliknya dibanding daripada apa, kidri, panci.
Hah? Kidir apa sih namanya? Panci Pak. Iya, pokoknya yang kayak ketel itu. Hah? Iya, panci dah, katakanlah ya. Idas tajma'at walyanuha, apabila telah berkumpul muruh air matang, mendidihnya mendidih. Tuh lihat dah. Air panci, kita masak air, kalau udah mendidih gimana itu muruhnya? Kan itu cepat banget itu ya. Hati kita tuh lebih cepat dari itu. Tuh perbandingannya begitu. Hah? Hati kita tuh lebih cepat daripada itu. Masya Allah. Namanya innahu asra'u taqalluban minal qidri. Lebih cepat bulak baliknya daripada kendil. Ya kendil. Idza stajma'at apabila berkumpul golyanuha, mendidihnya air itu yang di dalam kendil itu. Wa kana alaihi salatu wassalam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u, adalah orang yang banyak berdoa, ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membulak-balikan hati, sabit qalbi, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku, ala dinika, terhadap agamamu. Masyaallah ya. Jadi Nabi sendiri ini banyak berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membulak-balikan semua hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku ini atas agamamu. Mudah-mudahan nasihat ini akan menguatkan iman kita, menambah wawasan ilmu kita, dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina wa rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.